صبر تجلى في الظلم والسحى وضياء وعد لحى فوق رماحا آمنا بالرحمن في أزماننا فسكنت الأرواح وارتاحا صبر تجلى في الظلم والسحى وضياء وعد لحى فوق رماحا آمنا بالرحمن في أزماننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep toleransi antar umat beragama dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 dengan dua penafsiran, yakni tafsir klasik dan tafsir modern. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan ayat kunci dalam pembahasan hubungan sosial dan toleransi antar umat beragama dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk meniadakan kebaikan dan keadilan, selama tidak ada unsur permusuhan dan penindasan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini dipahami sebagai penjelasan bahwa larangan menjalin loyalitas dengan orang kafir tidak bersifat mutlak, melainkan terkait dengan kondisi permusuhan terhadap Islam. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah secara tegas memperbolehkan bahkan menganjurkan kaum muslimin untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim yang hidup damai. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Hisham ibnu Urwah dari Fatimah bintil Munzir dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an yang menceritakan ibuku datang sedangkan dia masih dalam keadaan musyrik di masa terjadinya perjanjian perdamaian dengan orang-orang Quraisy. Maka aku datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang. Beliau ingin berhubungan dengan diriku. Bolehkah aku berhubungan dengannya?" Nabi SAW bersabda, "Ya, bersilaturahimlah kepada ibumu." Nah, dari sini kita melihat bahwa Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik kepada non-muslim. Menurut Ibnu Katsir, kata albir mencakup seluruh bentuk kebaikan sosial dan akhlak mulia seperti silaturahmi, tolong-menolong, dan berbuat ihsan, sedangkan al-qis berarti keadilan dalam sikap dan hukum tanpa diskriminasi agama. Bahkan Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan praktik para sahabat yang tetap berbuat baik kepada kerabat non-muslim selama mereka tidak memusuhi Islam, sebagaimana cerita yang tadi saya jelaskan dalam sabda beliau. Penafsiran klasik ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah meletakkan dasar toleransi yang aktif, bukan sekedar pembiaraan tetapi kebaikan nyata yang dibingkai oleh keadilan. Sejalan dengan itu, dengan tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab menegaskan bahwa ayat ini adalah fondasi etika sosial Islam dalam masyarakat plural. Muhammad Quraisy Shihab menolak pemahaman bahwa Islam mengajarkan isolasi terhadap non-muslim. Menurutnya, ayat ini justru menegaskan bahwa ukuran relasi sosial adalah sikap kemanusiaan, bukan perbedaan akidah. Ia menulis, ayat ini menegaskan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi terjalinnya hubungan sosial yang harmonis selama tidak ada permusuhan dan pengusiran. Kemudian dalam tafsir modern ini Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa albir adalah bentuk kebaikan tertinggi dalam Al-Quran, sehingga penggunaannya dalam ayat ini menunjukkan
bahwa Islam membuka ruang luas bagi kerjasama kemanusiaan lintas agama. Sementara Al-Qist dipahami sebagai keadilan yang konsisten, termasuk dalam hukum, muamalah, dan kehidupan bernegara. Selanjutnya, tafsir Al-Misbah menekankan perbedaan tegas antara ranah akidah dan ranah sosial. Dalam akidah, Islam bersikap tegas, tetapi dalam urusan sosial, Islam bersikap inklusif dan berkeadilan. Muhammad Quraisyhab menyatakan, larangan menjadikan non-muslim sebagai aulia tidak boleh dipahami sebagai larangan berbuat baik atau berlaku adil kepada mereka. Dengan demikian, tafsir klasik maupun dengan tafsir modern bertemu pada satu titik utama, yaitu bahwa toleransi dalam Islam bukan kompromi teologis, melainkan komitmen moral terhadap keadilan dan kemanusiaan. Nah, sebagai kesimpulannya, Surah Al-Mumtahanah ayat 8 mengajarkan bahwa Islam tidak melarang umatnya berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama, selama mereka tidak memusuhi, memerangi, bahkan mengusir kaum muslimin. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk bermusuhan dalam kehidupan sosial. Tafsir klasik seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa kebaikan dan keadilan tetap boleh, bahkan dianjurkan kepada non-muslim yang hidup damai. Dengan demikian, toleransi dalam Islam berarti hidup berdampingan secara damai, berbuat baik dan bersikap adil kepada siapapun tanpa harus mengorbankan keyakinan agama. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tegas dalam iman, tetapi luas dalam kemanusiaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فسكنت الأرواح وارتاح